Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya, atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak ya kepada kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus ya senantiasa memberikan taufik kepada kita semua agar senantiasa kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, yang senantiasa istiqomah ya dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menetapkan hati kita ya di atas keimanan, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada sifat qalqalah ya, pada sifat qalqalah yang insyaallah pada kesempatan hari ini kita masih akan melanjutkan pada sifat ini, dan sedikit juga kita latihan ya. Kemarin kita sudah latihan, insyaallah kita latihan lagi pada hari ini ya, untuk senantiasa terus membiasakan kita melatih lidah kita agar lebih mudah ya, agar lebih mudah di dalam menyempurnakan bacaan ayat-ayat Al-Quran ya, sesuai dengan bacaan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampu kita semuanya. Nah, pada halaman 70 ya, kemarin kita sudah melanjutkan memulai di halaman 70 bertepatan dengan sifat qalqalah ya, sifat qalqalah yang mana sifat ini masih merupakan sifat lazimah ya, sifat lazimah, sifat yang senantiasa menyertai sebuah huruf ya, dalam kondisi ataupun dalam keadaan apapun ya, yang mana qalqalah ini sifat lazimah merupakan sifat yang la didda laha ya, di mana sifat ini tidak memiliki lawan ya. Sifat kedua setelah sebelumnya kita membahas tentang shafir ya. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana sudah kita pelajari bersama ya, qalqalah secara bahasa itu adalah benturan ya, benturan ataupun idtirab ya, bergetar ya, yang mana secara istilah ya adalah mengeluarkan huruf yang diqalqalahkan ketika sukun dengan menjauhkan dua sisi anggota ataupun alat ucap tanpa dipengaruhi salah satu dari harokat yang ketiga ya. Ini salah satu cara bagaimana kita memantulkan huruf qalqalah ya, di mana huruf qalqalah walaupun di situ ada perbedaan pendapat bagaimana kita memantulkan huruf yang memiliki sifat qalqalah ya, namun pendapat yang lebih kuat ya bahwa qalqalah ataupun pantulan sebuah huruf itu tidak dipengaruhi oleh salah satu dari tiga harokat yang tiga ya, oleh tiga harokat baik fathah, dhammah ataupun kasroh. Kemudian ya di pembagian qalqalah ya, di pembagian qalqalah ataupun huruf-hurufnya kemarin sudah kita sebutkan itu ada 5 ya, qutbu jaddin, qutbu jaddin, sebagaimana di dalam Al-Manzumah Al-Jazariyah Imam Ibnu Al-Jazari menyebutkan qalqalatun qutbu jaddin ya, qalqalatun qutbu jaddin. Qalqalah ataupun huruf yang memiliki yang tersifati sifat qalqalah itu adalah ada pada 5 huruf ya.
qutbu jaddin, terangkai dalam kata ini ya, ataupun boleh yang lebih familiar dengan kita itu adalah ba, ju, di, to, o. Itu adalah huruf-huruf qalqalah. Kemudian pada pembagian qalqalah ataupun tingkatan maratibul qalqalah ya, ataupun pembagian qalqalah itu terdiri dari dua macam ya, yaitu ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra ya. Ini secara pembagiannya juga sudah sedikit disinggung ya, ataupun dikaitkan dengan matan yang perkataan Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan wa bayyinan muqalqalan insakana, jelaskanlah huruf yang memiliki sifat qalqalah jika dalam keadaan sukun, wa iyyakun fil waqfi abyana ya, dan apabila qalqalah tersebut ada pada waqaf ya, artinya di huruf terakhir pada waqaf, maka dia abyana, dibaca dengan lebih jelas ataupun terdengarnya lebih jelas ya. Karena ya, sekali lagi kemarin sudah kita sama-sama latihan dan kita pelajari bahwa dari segi kekuatan pantulan huruf ya, baik itu qalqalah sughra ataupun qalqalah kubra itu sama ya, hanya saja memang yang dalam kondisi waqaf itu terdengar lebih jelas ya. Salah satu sebabnya adalah karena setelah kita memantulkan huruf, tidak ada lagi huruf-huruf selanjutnya yang kita bacakan. Berbeda halnya ketika kita membaca huruf qalqalah sughra, yaitu qalqalah yang ada pada pertengahan kata ya, ataupun pada akhir kata tapi masih di pertengahan kalimat, pertengahan ayat. Maka itu terdengar tidak lebih jelas dari qalqalah kubra, karena setelah pantulan huruf tersebut kita masih membaca ataupun mengucapkan huruf-huruf yang lainnya ya. Contoh misalkan kemarin lam yalid wa lam yulad ya, di akhir waqaf itu terdengar lebih jelas karena tidak ada suara lagi selanjutnya. Adapun yang pertama lam yalid ini qalqalah sughra ya, terdengar tidak lebih jelas dari yang terakhir, yang waqaf, karena setelah qalqalah itu ada huruf lain, lam yalid wa lam ya, ada huruf yang kita baca setelah pantulan huruf qalqalah ya. Coba kita sedikit di sini ada kata-kata ya untuk latihan kita di kemarin ya, ada pendapat ulama yang lain yang membagi kemudian qalqalah menjadi 3 ya, ada sughra, kubra, kemudian ada lagi para ulama yang mendetailkan lagi menjadi 3 bagian, ada namanya bagian akbar ya, akbar. Itu adalah sama sebetulnya hakikatnya dengan qalqalah kubra, hanya yang akbar ini dia pada huruf sukun di akhir waqafnya dia ada tasydid ya, ada tasydidnya. Jadi ya, pada hakikatnya pembagian huruf ini ya hanya dari segi namanya saja ya, tetapi qalqalahnya, mizan ataupun timbangan ketika kita membaca huruf qalqalah tersebut ya, pada dasarnya adalah sama, hanya yang membedakan adalah suara yang terdengar, ada yang lebih jelas ya, ada yang kurang jelas ya, sedikit kurang jelas dari yang kubro ataupun akbar. Baik, kita sedikit latihan di beberapa kalimat di sini. Ada qalqalah kubro. Coba al-falaq. Oh, nah ini membedakan huruf qaf dan huruf ta. Dia di kata setelahnya muhit. Pada huruf qaf dan huruf ta ya, itu sebagaimana huruf qaf dan ta itu dalam kondisi fathah, maka dia dibaca tebal. Maka pantulannya pun terdengar ya, harus mengikuti sebagaimana dia dalam kondisi fathah ya. Jadi
berbeda dengan 3 huruf lainnya seperti huruf ba, jim dan dal ya. Maka dia tetap ya pada bagaimana qalqalah itu dipantulkan, yaitu adalah setengah dari harokat fathah. Fathahnya yang kurang sempurna yang sering kita dengar dengan istilah imalah ya. Kasab, coba kasab, bahij, ahad. Nah, itu adalah qalqalah kubro. Kemudian untuk qalqalah sugro di sini ada beberapa contoh. Nah, kita coba bacakan yaqdi, yat'imu, yubsirun, wa taj'alun, yadkhulun. Ya, tidak terpengaruhi oleh harokat sebelumnya. Misalkan jadi yadakhu seperti huruf fathah da, yadakhulu, maka tidak terpengaruh dengan harokat sebelumnya, bahwa baik itu fathah ataupun harokat selainnya. Jadi dia lebih ke tadi harokat fathah yang tidak sempurna yang sering kita dengar dengan istilah imalah ya, yad, be, je, de, seperti itu. Adapun huruf qaf dan toh ya, maka dia mengikuti dengan sifat tebalnya. Ketika dipantulkan harus terdengar jelas dan berusaha disempurnakan untuk sifat tebalnya. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ada halaman selanjutnya ya, ada kesalahan pengucapan qalqalah. Ya, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika kita ataupun orang-orang membacakan huruf-huruf qalqalah pada bacaan Al-Qur'an. Ya, yang pertama itu mencampurkan suara qalqalah dengan harokat. Ya, misalkan tadi ketika harokatnya fathah ahada, da, ya seperti da, ahada. Nah, ataupun ya misalkan dengan harokat-harokat yang lain, misalkan ibi, ya seperti harokat kasroh, ibirohim, atau harokat domah, tubutum, ya tidak terpengaruhi oleh harokat sebelumnya. Yang kedua, misalkan di sini menambah huruf hamzah ya, huruf hamzah sukun pada qalqalah karena hentakan suara qalqalah ya, jadi seperti ada jeda, seperti dihentak. Lam yalid, de ya seperti. Nah, maka ketika bacaan seperti itu seolah-olah kita menambah hamzah sukun pada huruf qalqalah tersebut. Lam yalid wa lam yulad ya, de seperti itu. Ada hentakan seperti huruf hamzah sukun ya, misalkan yang sering kita baca misalnya yu'minu, yu, nah seperti ditekan pada huruf terakhirnya sehingga memunculkan seperti suara hamzah sukun pada qalqalah tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memanjangkan suara qalqalah ya. Qul huwallahu ahad, ahad ya dipanjangkan. Itu juga ya mungkin bagi sebagian orang masih ada yang membacanya seperti itu, yaitu memanjangkan huruf ya yang setelahnya ada qalqalah. Kemudian menjeda qalqalah ya, menjeda qalqalah ya. Lam yalid wa lam yu, lam yalid wa lam yu, dijeda dulu, ada jarak di situ ya ketika sebelum membaca kalimat ataupun kata selanjutnya, maka itu pun tidak boleh ya, karena harus mengalir. Lam yalid wa lam lid wa, langsung disambung kepada huruf yang selanjutnya, tidak boleh ada jeda. Lam yalid wa lam yulad ya.
Nah, mungkin kesalahan-kesalahan ini jarang ataupun mungkin kita seringkali tidak menyadari ketika mungkin kita membacanya seperti itu. Maka ya ini kesalahan-kesalahan dalam pengucapan huruf qalqalah ataupun kesalahan-kesalahan pada pengucapan makhraj ataupun sifat-sifat lainnya ini perlu kita fahami, perlu kita ketahui agar kita tidak terus-menerus ya dalam kesalahan tersebut. Ya, kemudian misalkan menipiskan qalqalah pada huruf yang tebal. Huruf apa? Pada huruf qalqalah yang tebal adalah huruf qaf dan ta. Ya, misalkan muhit, muhit ya. Padahal harusnya huruf ta adalah huruf yang dibaca tebal. Ya, harusnya muhit. Ya, jadi tidak mengikuti seperti 3 huruf yang lainnya. Jadi muhit atau misalkan di huruf qafnya yaqdi, tidak dibaca tebal. Ya, atau sebaliknya menebalkan huruf qalqalah yang tipis. Ya, misalkan alam nashrah laka sadrak, ya. Karena mengikuti huruf sebelumnya, huruf shad yang dia memiliki sifat tebal, kemudian qalqalahnya tanpa disadari sering kita menjadi tebal juga. Alam nashrah laka sadrak, padahal harusnya tipis, sadrak ya. Maka ini harus termasuk yang harus kita perhatikan ya. Ketika huruf tebal, huruf qaf dan ta, maka qalqalahnya harus disempurnakan dengan sifatnya ya. Begitupun dengan sebaliknya, ketika huruf-huruf yang bukan huruf-huruf isti'la, bukan huruf-huruf yang memiliki sifat tebal, maka jangan ditebalkan ya. Misalkan qul a'udzu birabbil falaq, ya itu kurang tebal ya. Maka huruf qaf harus dibaca tebal. Kemudian yang selanjutnya itu adalah memberikan tasydid ya, memberikan tasydid pada huruf qalqalah ya. Pada hakikatnya, pada dasarnya dia tidak ada tasydid tapi dibaca seperti ada tasydidnya. Misalkan qul huwallahu ahad ya, ditahan ya, harusnya langsung tetapi ditahan seperti ada tasydid. Bagaimana yang seperti ada tasydid? Ya seperti di surat Al-Masad ya atau Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, ditahan dulu karena itu ada tasydidnya. Maka ketika huruf-huruf qalqalah tidak ada tasydidnya, maka jangan diberikan tasydid. Qul huwallahu ahad, langsung ahad, jangan ahad ya. Sama yang 7 ya, menghilangkan tasydid pada huruf qalqalah ya. Misalkan di surat Al-Masad atau Al-Lahab ayat 1 harusnya ditahan dulu tapi dibaca langsung. Misalkan tabbat yada abi lahabin wa tab. Harusnya ada tasydid, ditekan dulu, ada jeda dulu di situ, ada tasydid. Tapi dia dibaca langsung, maka itu pun kesalahan karena dia menghilangkan tasydid yang berarti menghilangkan huruf ya, satu huruf pada huruf qalqalahnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab ya. Maka yang selanjutnya jangan kayak tadi sebelumnya ya, jangan diberikan tasydid. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, jangan diberikan tasydid di situ karena tidak ada tasydid. Maka harus fokus ya, terutama ketika kita sedang membaca ayat-ayat Al-Quran yang mungkin kita belum hafal dan belum tahu cara membacanya, ya pastikan di setiap huruf qalqalahnya, terutama mungkin di akhir bacaan ketika kita mau waqaf, apakah ada tasydid ataupun tidak. Kemudian
ya mengqalqalahkan pada huruf qalqalah yang memiliki hukum idgham, ya. Kemudian ada lagi itu berlebihan dalam menahan tasydid, ya. Kemudian juga yang sering kali terjadi adalah tidak mengqalqalahkan pada huruf-huruf qalqalah, ya, tidak mengqalqalahkan pada huruf qalqalah, ya. Harusnya qalqalah tapi tidak di qalqalahkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, ya, tidak diqalqalah. Maka itu pun menjadi kesalahan-kesalahan yang bagi sebagian orang, ya, masih seringkali terjadi ketika kita mengucapkan kesalahan-kesalahan tersebut, ya. Maka, ya, selain 5 huruf qalqalah, ya, tentunya tidak boleh dipantulkan. Nah, ini juga harus kita pahami, ya. Ketika tidak mengqalqalahkan itu termasuk dari kesalahan-kesalahan yang sering dibaca, maka pastikan, ya, selain 5 huruf qalqalah juga tidak boleh dipantulkan. Ya, misalkan biasanya sering terjadi pada huruf lam, ya, misalkan di bacaan surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil dipantulkan, ya. Hati-hati, ya, daripada mengqalqalahkan huruf yang sebetulnya dia bukan qalqalah. Atau misalkan dari ataupun dalam huruf nun, ya, siratal ladzina an'am, ya, jangan sampai mengqalqalahkan atau memantulkan huruf nun sukun tersebut, ya, karena, ya, dia bukan huruf qalqalah. Huruf apapun, ya, selain huruf 5 qalqalah maka tidak boleh dipantulkan, ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada sedikit yang perlu kita fahami dalam pembahasan sifat-sifat lazimah ini, ya. Dalam pembahasan sifat-sifat lazimah, ya, sifat-sifat lazimah yang sudah kita bahas, ya, dari mulai hams, ya, 5 sifat yang saling memiliki lawan menjadi 10, kemudian sifat yang sudah kita bahas shafir, qalqalah, ya. Pembahasan dalam sifat-sifat lazimah ini, ya, sifat yang senantiasa menyertai huruf, ya, harus diketahui, ya, harus diketahui, harus kita fahami bahwasanya ketika menunaikan sifat-sifat ini ataupun ketika kita tidak menunaikannya, ini ada yang memiliki konsekuensi, ya, ada yang memiliki konsekuensi ketika kita tidak menunaikan sifat-sifat ini. Konsekuensinya yang pertama, imma dia merubah makna ataupun merusak makna, ya, tetapi ada juga ketika kita tidak menyempurnakannya tidak sampai kepada merusak ataupun merubah makna, ya. Bagaimana sifat itu ada yang membagi menjadi 2, ya, sifat tamyiziyah, ada sifat tahsiniyah, ya. Kalau tamyiziyah ini sifat-sifat yang dengannya kita bisa membedakan satu huruf dengan huruf yang lain, ya, bisa membedakan satu huruf dengan huruf yang lain, ya, dengan artian kalau tidak disertakan sifat tamyiziyah ini, ya, dia bisa merubah makna, bisa merubah arti suatu kata di dalam Al-Qur'an, ya. Ini tamyiziyah. Jadi harus kita tunaikan, harus kita tunaikan. Ketika kita tidak tunaikan sifat ini, maka itu akan berpotensi, ya, merusak ataupun merubah makna suatu kata di dalam Al-Qur'an, yang tentunya ini termasuk ke dalam mungkin bisa jadi lahan jali, ya, ketika dia dapat menyebabkan perubahan ataupun perusakan dalam makna Al-Qur'an, ya. Ada yang mungkin sifat dia hanya tahsiniyah, hanya untuk kesempurnaan, bagian dari kesempurnaan, penghias, ya. Walaupun mungkin sifatnya tidak disempurnakan, tapi dia tidak mempengaruhi, tidak merusak ataupun tidak mengubah makna. Contoh seperti apa? Sifat qalqalah, ya. Sifat qalqalah yang kita pelajari ini adalah bagian dari sifat yang hanya bagian dari kesempurnaan, hanya penghias. Artinya ketika tidak
sempurnakan sifat ini maka tidak sampai kepada merubah ataupun merusak makna. Ya, misalkan ada orang yang membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, maka itu tidak merubah makna. Ya, tidak merubah makna atau merusak makna. Maka ini tidak mengapa. Nah, tetapi ya pada sifat-sifat tamyiziyah ya ini kita usahakan, kita ikhtiarkan, kita latih agar bisa menyempurnakan sifat ini, karena ketika tidak disempurnakan sifat ini berpotensi kepada perubahan makna. Contoh sifat di tamyiziyah ini adalah sifat tebal tipis. Ya, sifat tebal tipis yang sudah kita pelajari, ada sifat isti'la, ada sifat istifal, kemudian ada sifat itbaq juga. Maka sifat ini itu ketika tidak disempurnakan pada sebagian huruf itu akan merubah makna. Misalkan di huruf sin, ya, di huruf sin ketika kita menebalkan huruf sin maka akan menjadi huruf shad. Ya, misalkan asa, harusnya asa, sa, ketika ditebalkan menjadi aso, ya, aso. Kalau dalam harokat fathah mungkin dia masih bisa dibedakan, ya, karena vokal a dengan vokal o, sa dengan so. Tapi ketika dia harokat kasro ataupun dhamma, maka itu akan lebih sulit untuk membedakan. Maka ketika kita menebalkan sin, ya misalkan siroto, ya misalkan ihdinas siroto, ketika kita tidak menebalkan huruf so, ya maka jadi huruf sin, ihdinas sirotol, ya, itu menjadi huruf sin, ya, hati-hati. Tapi sebaliknya juga, ya, ketika mungkin kita menebalkan huruf sin, ya, menjadi huruf sod, ya itu juga berpotensi akan merubah makna. Ya, misalkan menjadi dari huruf si atau su dibaca menjadi tebal, ya. Apa contohnya di nanti ketika mungkin kita sebagian ataupun membacakan latihan pada ayat-ayat Al-Quran, mungkin insya Allah kita akan bertemu dengan huruf-huruf yang sod ataupun sin. Ketika dia misalkan di sini yubsiruna, yubsi harusnya dibaca sod, ya. Ketika dibaca menjadi tipis jadi yubsiruna, ya. Maka harus hati-hati ketika, makanya di sifat tamyiziyah ini kita latih betul-betul agar tidak merubah ataupun merusak makna di dalam Al-Quran, ya. Namun walaupun begitu, ya, walaupun ada pembagian sifat tamyiziyah, sifat tahsiniyah, ya, ada sifat yang mungkin ketika disempurnakan dan tidak disempurnakan merubah makna, merusak makna, ada juga yang tidak sampai kepada merusak makna. Tentu, ya, secara umum, secara hukum, secara keseluruhannya, maka harus tetap kita berusaha untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, ya. Karena kenapa? Ya karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah satu paket dengan cara membacanya, ya, dimana Allah mengajarkan melalui malaikat Jibril, kemudian diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sudah satu paket dengan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Maka ya kita pun karena kita mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, maka kita senantiasa untuk berusaha menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, karena ini nanti berkaitan dengan hukumnya, ya, hukum bagaimana kalau kita membaca Al-Quran itu salah, ya. Maka kalau kesalahan itu dapat merusak makna, mengubah makna, maka itu wajib, ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib untuk memperbaiki kesalahan tersebut sampai tidak merubah ataupun tidak merusak makna. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kita latihan di surat Al-Ikhlas, ya. Surat Al-Ikhlas kemarin kita sebelumnya sudah latihan di surat Al-Masad atau Al-Lahab. Sekarang kita latihan di surat Al-Ikhlas, pendek saja.
Ya, di surat di 3 ayat ya, 3 ayat surat Al-Ikhlas. Nah, di sini contoh dulu, di sini ada di dalam buku tadi di halaman 72 di kesalahan nomor 8 ya. Di kesalahan nomor 8 di situ halaman 72 mengkolkolahkan pada huruf kolkolah yang memiliki huruf idgham ya. Harusnya dibaca idgham tapi dia tetap dikolkolahkan. Ini juga termasuk kesalahan. Contoh di surat Al-Kafirun ya, di surat Al-Kafirun ayat keempat. Wala ana abidum ma'abattum. Di situ harusnya idgham ya. Ada hukum-hukum yang menyebabkan huruf dal tidak dibaca, langsung diidghamkan ke huruf ta. Abattum, abattum. Ketika kita mengkolkolahkan huruf dal, maka itu termasuk kesalahan juga yang mungkin sering terjadi pada sebagian orang ya. Maka jangan dibaca wala ana abidum ma abadtum, abadtum. Nah, itu tidak boleh karena ada hukum yang menyebabkan ketika huruf dal bertemu dengan huruf ta harus diidghamkan. Baik, kita latihan di surat Al-Ikhlas. Silakan bisa diikuti bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan huruf H, kemudian madnya perhatikan 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Dhammah ya, huruf qaf. Nah, termasuk huruf qaf ya, kalau tidak ditebalkan bisa jadi dia berubah menjadi huruf kaf ya. Sudah jelas itu berbeda makhrajnya ya, jangan sampai dibaca kul ya, menjadi huruf kaf ya. Sempurnakan, kemudian dhammah dimanyunkan kedua bibirnya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Hu, kemudian wa tipis. Huwa, wa-nya tipis, baru kemudian tebal di lafzul jalalah. Huwallah. Jadi wa-nya jangan terbaca, tebal dulu. Ya, jangan qul wa-nya jangan tebal dulu, harus tipis dulu. Wa jelas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Ya, huruf A ya, huruf A-nya dibaca tipis dulu, baru kemudian lafzul jalalahnya tebal. Allahus so, di sini huruf sod ya, huruf sod yang memiliki sifat sofir. Allahus so, jelaskan desisannya, tajam suaranya ya, karena disebabkan dayiqul makhraj, sempitnya makhraj. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ingat-ingat, jangan ada jeda, jangan lam yalid wa lam yalid wa lam, jangan ada jeda di situ, langsung yalid wa lam yalid wa lam yulad.
lam yalid wa lam yulad. Naam. Ya, sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Huruf ha jelaskan yakul lahu walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Kita latihan. Coba. Lanjut, Abdul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lebih dilepaskan suaranya, keluarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bi suaranya keluarin. Ba sampai lepas. Bi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya getaran tidak terlalu banyak di huruf ro-nya bertasydid. Wa akhfi takriran idza tushaddadu, disamarkan huruf ro-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Qul huwallahu ahad. Wa-nya tipis. Wa qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Naam. Allahus samad. A tipis. Allahus kemudian sodnya lebih tebal. Allahus samad. Naam. Allahus samad, dari so ke mimnya langsung. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lagi lebih di lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Naam. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sini ku, fu, wa, hati-hati 3 huruf ini monyong semuanya ya. Ku monyong, fu ya, tapi tetap ketika di huruf fa harus dikembalikan dulu. Ku jangan langsung kufu, kufuwa ya. Karena huruf fa dia harus disempurnakan dulu makhrajnya. Makhrajnya huruf fa itu adalah gigi atas ketemu bibir bawah. Jadi sebelum dimonyongkan pertemukan dulu makhrajnya. Kufuwan ahad. Coba ulangi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Naam, barakallahu fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf ha-nya billahi. A'udzu billahi minasy Masih hi.
Ya, tenggorokan paling bawah, aqsal halqi, pangkal tenggorokan. A'udzu billahi minasy bukan hi. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam, ya. Karena fatal nanti khawatir ya, dan memang nanti merubah makna kalau Allah ya, kalau pakai ha jadi wallahu alam jadi apa artinya. Lanjut, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. La-nya kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ini hi, rohim, him, ha. Nah, itu hi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Ya, Kak. Qul huwallahu ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Naam. Langsung dalnya pantulkan. Ahad, jangan ahad. Jangan ada ditahan dulu, langsung memantul. Qul huwallahu ahad. 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 Nah, itu yang haknya yang betul itu. Coba lagi. Qul huwallahu ahad. Nah, lanjut. Ya. Allahus samad. Yang lagi. Allahus samad. Allahus samad. Seperti masih ada jeda sedikit pada qalqalahnya. Langsung Allahus samad. Samad langsung mantul. Allahus samad. Lohnya kepanjangan 2 harokat. Allahus samad. Allahus samad. Lanjut, Kak. Lam yalid wa lam yulad. Yalid wa lam yalid wa lam. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiik. Cukup. Surat Kulhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba Bang Zul. Billahi. Billahi. Lahi. Billahi. Ulangi, sempurnakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Qul huwallahu ahad. Jangan ahad. Ulangi. Qul huwallahu ahad. Naam. Allahus samad. So lagi. Allahus samad tanpa memajukan bibir. Allahus samad. Naam. Lebih dinaikkan lagi. So tebal. Naikkan pangkal lidahnya. Allahus samad. Allahus samad. Naam. Lam yalid wa lam yulad.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba walam yakul lahu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Agak sedikit menggema, jangan walam, tapi walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum. Coba satu lagi ya, di surat Al-Falaq kita baca sama-sama saja. Ada huruf qaf ya, huruf qaf, huruf ba, dal juga. Di akhir-akhirnya ada huruf-huruf qalqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali lagi jangan Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ro-nya tebal, bi-nya tipis. Birabbil falaq. Birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Kho tebal, la tipis, qaf tebal. Khalaq. Khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Syarrinna, huruf nun gunnah ya, ditahan sedikit. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke. Cukup, Masya Allah, barakallahu fikum. Insyaallah untuk pertemuan hari ini ya kita cukupkan di pembahasan qalqalah ya. Insyaallah nanti selanjutnya sebagaimana Al-Imam Ibnu Al-Jazari ya melanjutkan setelah qalqalatun qutbu jaddin wal linu ya, dan sifat lin ya, wawun wa yaun sukina wan fataha, yaitu adalah waw dan huruf ya yang sukun kemudian wan fataha qablahuma, itu adalah sebelumnya berharokat fathah. Semoga Allah mudahkan dan semoga yang sedikit bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.